Halo semua, welcome to my channel. Finally setelah sekian lama hiatus dari dunia YouTube karena masalah kerjaan, karena kerjaan baru. Juga karena beberapa hal akhirnya gue bisa bikin video YouTube lagi. Dan di video kali ini tuh gue bakal unboxing sebuah tablet terbaru dari Huawei, yaitu Huawei MatePad SE. Dan juga nanti gue juga bakal memberikan kayak review lah, drawing experience menggunakan si Huawei MatePad SE ini. Karena kata salesnya ini nggak support M Pencil ya, jadi akhirnya gue beli juga. Menggambarnya nanti bakal memakai universal capacitive pen buat Android, merek Gojodok. Gimana unboxingnya dan rencana-rencana apa aja di channel gue ke depannya, nanti gue bakal share nanti sekalian ketika pas unboxing dan juga pas drawing experience. Oke, kita lanjut ke unboxing dan drawing experience. Nah, saatnya unboxing nih guys. Nah, karena gue belinya di offline store ya, sebenarnya di Erafone. Jadi sebenarnya sih ini gue udah unboxing juga di sana di offline store-nya untuk ngecek fisiknya. Yang pertama itu kita dapat tabletnya dan juga kita dapat si smart folio covernya nih. Karena kita belinya waktu itu masih dalam masih dalam masa promo nih sampai akhir 30 November. Isi kotaknya apa aja? Itu yang pertama kita dapat tabletnya. Ini yang pertama itu pasti ya tabletnya ya. Ini kalian bisa lihat bentuknya, kamera satu di belakang dan kamera di depannya juga cuma satu, tapi udah dalam landscape ya. Jadi kalau misalnya kalian ngezoom tuh lebih bagus gitu tuh lah, masih ke tengah. Terus juga kita dapat ini QR code, kalau misalnya kita scan itu bakal ke Huawei App Gallery. Terus di dalam kotak-kotak ini kita dapat pertama itu ada buku-buku, kitab-kitab sama si kabel USB untuk ngecas. Terus satu lagi kita dapetin si casannya. Terus kalian lihat kan ada kayak SIM ejector gitu ya. Jadi sebenarnya SIM ejector Huawei ini tuh dia punya kayak tempat naruh SIM card lah. Walaupun sebenarnya tempat naruhnya itu cuma difungsikan untuk nambahin si micro SD. Jadi kalau misalnya kalian lihat tuh ada tempat micro SD card dan ada tempat yang dikosongin ditutupin gitu lah. Itu kan sebenarnya tempat SIM card tuh kalau di HP-HP. Nah itu ditutupin, cuma slot si micro SD-nya lah yang bisa dipakai. Gitu. Untuk spesifikasi dan lain-lainnya tuh bakal muncul nih di samping-samping, dan juga untuk bonus apa aja yang bakal dikasih juga harusnya bakal muncul di layar. Oke, kalau sekian dulu sih unboxingnya, kita bisa lanjut ke drawing experience. Nah, sebelum gue mulai menggambar, ini gue bakal jelasin dulu tools apa aja yang gue pakai. Yang pertama itu gue pakai Gojodok Stylus Pen. Tipenya itu sebenarnya pen kapasitif ya, jadi dia kayak nggak perlu ada baterai, dan juga ujungnya itu kalau kalian itu ada kayak silikon tips gitulah. Itu gunanya sih katanya untuk presisi ya, tapi kayaknya seperti lebih untuk melindungi layar aja biar nggak kegores-gores. Terus juga selain itu gue juga ada beberapa aplikasi yang udah gue install. Yang pertama Ibis, itu yang IP, Konsep sama Krita. Nah, Krita ini tuh sebenarnya aplikasi desktop ya sebenarnya. Jadi bisa di Linux, Windows ataupun Mac. Untuk gambar kali ini tuh kita bakal pakai Ibis Paint. Oke, kita buka aja aplikasinya. Oke. Nah, kita ambil My Gallery, terus kita klik tambah. Itu tuh gue udah set sih sebenarnya 1000 x 1000. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti tuh ada kan pilihannya SD gitu. Nah, oke, kita pilih oke aja. Dan di sini itu kita bakal pakai yang pertama untuk sketch, gue pakai pensil dulu, dan stabilizernya gue kasih di 7 ya. Karena ini kan sebenarnya tabletnya nggak ada palm rejectionnya tuh, jadi agak susah sih kalau nggak menyentuh. Dan karena gue nggak terbiasa juga sih pakai ginian. Ini cuma untuk testing doang. Jadi ya kita lanjut aja gambarnya ya. Ini mungkin bakal gue kasih time lapse ya biar lebih cepat. Jadi ini bakal gua timeless aja. Jadi ya enjoy for drawing ya guys. Thank you.
Nah, tadi gimana unboxingnya udah cukup jelas kan ya, dan juga gue juga udah coba drawing experience dengan Huawei MatePad SE ini. Kalau menurut gue untuk menggambar sendiri sih cukup recommended ya, apalagi dengan harga under 3 juta, 2,8 juta sih gue belinya, 2,799. Menurut gue ini udah super worth sih. Tablet terbaik lah untuk price range harga segini. Ya paling kelemahannya sih karena yang satu dari sisi menggambar ya, karena dia nggak ada dukungan M Pencil. Jadi kalau kita pakai universal stylus pen itu kelemahannya kan berarti nggak ada palm rejectionnya tuh. Paling ya kita harus membiasakan diri aja sih menggambar tanpa nggak boleh nyentuh, atau misalnya kalian pakai si palm rejection glove. Sebenarnya ketika kita beli universal stylus pen ini tuh kita udah dikasih sih palm rejection glove-nya. Tapi somehow entah kenapa itu nggak berfungsi di tangan gua. Jadi tetap tembus gitu. Mungkin harus ada dimodif dikit sih. Kalian bisa cari tutorialnya aja di YouTube. Nah, kalau dari sisi menggambar sih ya oke sih menurut gua ya. Karena sebenarnya kalau dari untuk drawing ini sih yang dilihat itu sebenarnya skill kalian sih sebenarnya. Jadi sebenarnya tools itu nggak terlalu ngaruh lah. Ya ngaruh sih, tapi paling ngaruh itu skill kalian. Oke. Sekian dulu sih kalau untuk unboxingnya. Nah, sebelum gue tutup, gue juga mau ada kayak apa ya, cerita sedikit lah. Jadi kalau saya kalian lihat itu kan channel gue tuh udah berubah nama tuh dari Treasure Gaming ke Treasure Life. Nah, kenapa gue ganti namanya? Karena setelah gue pikir-pikir ya, kedepannya tuh gue mungkin bakal sering upload yang nggak berhubungan sama gaming juga sih. Mungkin gue kayak bakal bikin tutorial coding, karena emang kerjaan gue sendiri kan software engineer ya. Tutorial coding mungkin, atau juga gue rencananya juga mau bikin kayak sekedar devlog lah. Jadi rencananya mau bikin game kecil-kecilan kan, kebetulan gue udah punya anak. Dan rencananya sih dulu waktu mau lahir ya, gue mau ngasih hadiah bikin game buat anak gue. Jadi kayak memerayakan anak gue lahir, tapi ya karena sesuatu hal ditunda. Jadi sekarang sih gue pengennya ketika anak gue 2 tahun, gue at least bisa lah bikin satu game yang jadi, yang bisa dimainin nanti ketika anak gue udah gede gitu. Jadi ya kira-kira anak gue 2 tahun 4-5 bulan lagi lah. Jadi mungkin gue bakal ada kayak bikin devlog lah. Jadi kayak game jam tapi timelinenya lebih lama, dan ya tujuannya untuk hadiah 2 tahun anak gue. Umur 2 tahun anak gue, jadi gamenya. Juga mungkin gue bakal tadi seperti yang gue bilang, gue bakal bikin tutorial coding. Karena gue software engineer yang berhubungan di testing, jadi mungkin lebih ke kayak framework testing atau apa. Terus juga ya hal-hal random kayak misalnya unboxing kayak sekarang, atau juga mungkin gue bikin time lapse belajar gambar gitu ya, seperti itulah. Makanya akhirnya gue memutuskan untuk mengganti nama jadi Treasure Life. Oke, jadi kalau misalnya kalian penasaran gimana ke depannya, mungkin ada tutorial coding dari gue, bisa subscribe channelnya, dan see ya.